Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Susilo, PDP Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan. Pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2D3 tentang perubahan. Pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan 3 alur, yaitu yang pertama adalah observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Pada kegiatan refleksi diri ini, yaitu pengembangan diri, saya akan ditemani oleh Bapak Hendri Bentekurija, SPD, yaitu PJOK dari SDN 1 Menawan, Kabupaten Grobogan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Gimana Pak Hendri kabarnya? Apakah bagus, luar biasa? Alhamdulillah luar biasa, Pak Joko. Terima kasih. Sebenarnya kita akan melakukan observasi ya Pak Hendri. Kegiatan aksi nyata modul 2D3 untuk kegiatan yang dari pemerintah yang saya lakukan. Begini Pak Hendri, monggo sebelumnya Pak Hendri bisa melakukan perkenalan. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Hendri Taufik Rija, SPD. Saya adalah guru PJOK di SD Negeri 1 Menawan, Kabupaten Grobogan. Terima kasih perkenalannya Pak Hendri. Terus kita sebelum melakukan observasi, kita akan membuat kesepakatan observasi yang akan kita lakukan. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali kesiapan panjenengan. Kita lakukan dengan santai saja ya Pak Hendri. Terima kasih. Nanti kalau butuh minum kita minum. Yang pertama, dari praobservasi ini, kesiapan apa yang sudah Pak Hendri lakukan untuk melakukan prakteknya? Baik, Pak. Saya mempersiapkan modul ajar. Kemudian yang kedua adalah media pembelajarannya, kemudian LKPD beserta evaluasinya. Dari persiapan-persiapan yang sudah Pak Hendrik lakukan, apa harapan Pak Hendrik untuk praktek mengajar tersebut? Saya berharap anak-anak dapat mengetahui apa itu arti kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua, anak dapat mengetahui jenis-jenis latihan kebugaran jasmani tersebut. Betul, ya. Intinya dengan persiapan tersebut Pak Hendrik ingin praktek mengajarnya nanti belajar dengan baik. Terus untuk materi yang akan diajarkan Pak Hendrik apa? Materinya adalah tentang kebugaran jasmani dan jenis-jenis latihan kebugaran jasmaninya. Gitu ya, materinya cukup menarik itu Pak. Dari materi tersebut, tujuan pembelajaran yang akan Pak Hendrik lakukan apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah anak dapat melakukan kebugaran jasmani jenis-jenisnya dengan baik, sesuai dengan teknik yang betul. Materi tersebut itu tentunya nanti pembelajarannya sangat menarik ya. Itu kriteria ketercapaian yang ingin Pak Hendrik kembangkan apa? Untuk kriteria ketercapaian, anak dapat melakukan gerakan tersebut dengan luas, tidak kaku, kemudian anak dapat mencontohkan kepada teman-temannya yang lain. Luar biasa, Pak Hendrik sudah mempersiapkan dengan bagus. Untuk bisa mencapai ketercapaian tersebut, itu rencana pembelajaran seperti apa yang sudah Pak Hendrik persiapkan? Untuk rencana pembelajaran yang pertama tentunya pembukaan terlebih dahulu Pak, atau persepsi. Kemudian setelah itu kita masuk ke pemanasan. Setelah pemanasan selesai, kita berikan permainan awal dulu sebelum masuk ke materi inti. Setelah permainan selesai, baru kita masuk ke materi inti. Terakhir nanti pembimbingan dan evaluasi. Dari rencana pembelajaran tersebut, Pak Hendrik tentunya juga akan mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi ya. Tentu saja Pak, karena anak-anak juga ada
ada yang berbeda. Dari berat tubuhnya, tinggi badannya, otomatis berbeda dan membutuhkan perlakuan yang berbeda. Misalnya, untuk yang berat badan berlebih, diberikan repetisi yang agak lebih sedikit dari teman-teman yang lain. Gitu ya Pak Hendrik ya. Udah komplit ya. Terus untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi yang akan Pak Hendrik ajarkan, itu alat-alat yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan tersebut apa saja Pak? Untuk pelatihan kebugaran jasmani, alat yang akan digunakan adalah matras, Pak. Karena matras itu merupakan faktor utama untuk keselamatan anak dalam melaksanakan kegiatan kebugaran jasmani. Gitu ya. Intinya alatnya sudah ada, rencananya sudah disusun dengan bagus. Nah ini kompetensi yang akan Pak Hendrik lebih tajam kembangkan itu apa saja? Untuk kompetensi yang ingin kami capai, yang pertama adalah anak dapat melakukan gerakan push up dengan baik dan benar. Yang kedua adalah anak dapat melakukan gerakan sit up dengan baik dan benar. Yang ketiga, anak dapat melakukan gerakan back up dengan baik dan benar. Begitu, Pak. Ini Pak Hendrik, dalam satu kelas itu kan sosial emosional anak kan akan berbeda-beda. Ya. Tentunya Pak Hendrik juga perlu persiapan agar sosial emosional anak itu bisa berkembang dengan bagus dan juga bisa mengakomodir dalam satu kelas. Itu persiapan apa yang Pak Hendrik persiapkan agar bisa mengembangkan sosial emosional anak yang baik? Tentunya sebagai guru kita harus sabar dalam mendidik anak, karena anak itu berbeda-beda. Ada yang mudah menerima ilmu dari bapak ibu guru, ada yang sedang-sedang saja, ada yang agak lambat dalam menerima ilmu dari bapak dan ibu guru. Nah, ini tadi kan Pak Hendrik sampaikan ada sosial emosional anak yang kadang-kadang sering memanting emosi, memanting amarah. Nah, pengembangan diri yang lebih fokus ke anak-anak yang tersebut bagaimana metode penanganannya? Itu dapat kita lakukan dengan cara melatih anak untuk biasa berpendapat di depan teman-temannya yang lain, otomatis meningkatkan keberanian anak dalam berpendapat dan emosionalnya juga akan naik. Karena mental juga naik, saling menghargai, kerjasama dengan temannya, royong, pengembangan itu. Ya. Intinya anak-anak agar bisa bersosialisasi dengan bagus. Dengan baik. Wah, luar biasa Pak Hendrik. Pak Hendrik pasti jadi guru yang disenangi anak-anak. Amin, semoga Pak. Doakan saja. Dari kesimpulan tersebut, intinya Pak Hendrik sudah persiapan semuanya ya, dari tujuan sudah, alat peraga sudah, bahkan alat untuk mengukur ketercapaian tadi juga sudah, ya. Bahkan mengakomodir RPP-nya mengakomodir sosial emosional anak, diferensiasinya ada, sudah dikembangkan kerjasama, P5-nya muncul, ya. Semoga nanti berjalan dengan baik Pak Hendrik. Ini poin-poin pentingnya saya catat. Semoga nanti dalam pelaksanaan itu bisa berjalan dengan bagus. Tentunya Pak Hendrik juga terus bersemangat, anak-anak juga dipersiapkan dengan baik. Terima kasih Pak Joko atas saran dan masukannya. Semoga bisa bermanfaat. Kita intinya belajar bersama Pak Hendrik. Semoga nanti dalam pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Kalaupun nanti dalam observasi ada sesuatu hal yang harus kita gali lagi, kita kembangkan, nanti akan saya sampaikan. Tujuannya kita saling belajar agar pembelajarannya lebih maksimal, dan yang paling penting berarti anak-anak nanti akan menerima ilmu dengan senang sesuai dengan materi yang disampaikan, tapi juga maksimal, bermakna. Dan Pak Hendrik sendiri dalam menjalankan tugasnya juga nyaman, tercapai kriterianya, dan apa ya, intinya dari pengetahuan, motorik, sosial emosional, diferensiasi anak, kebutuhan anak terakomodir semuanya. Terima kasih Pak Hendrik semua persiapannya. Semoga nanti kita ketemu dalam observasi, dalam guru yang hebat, bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Hendrik. Sama-sama Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendrik. Selamat ketemu di observasi ya. Siap.
JOK. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sudah makan semua? Sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar diberikan keselamatan dan kelancaran dalam berolahraga. Semuanya siap, Bro? Berdoa dalam hati saja ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat tempat, Bro. Hari ini kita akan belajar tentang materi kebugaran jasmani. Siapa yang tahu arti dari kebugaran jasmani? Bugar artinya apa? Sehat. Kemudian jasmani artinya apa? Tubuh. Berarti tubuhnya sehat, ya. Jadi tubuhnya sehat, atau dengan kata lain kebugaran jasmani itu adalah bisa melakukan kegiatan tanpa mengalami kelelahan secara berarti. Kalau tubuhmu sehat, otomatis tidak akan mengalami kelelahan. Kemudian hari ini nanti kita akan belajar beberapa materi kebugaran jasmani, yaitu latihan kekuatan, di mana latihan kekuatan itu terdiri dari beberapa macam. Latihan kekuatan tangan dan latihan kekuatan kaki. Untuk latihan kekuatan tangan yang akan kita pelajari hari ini adalah push up. Push up. Siapa yang pernah mendengar push up? Push, menekan ke bawah, up ke atas. Ya, betul sekali Mas Arya. Jadi push itu artinya menekan ke bawah. Kemudian up itu artinya ke atas. Push up artinya gerakan naik turun atau menekan ke bawah kemudian kembali ke atas. Gerakannya seperti apa? Sudah ada yang pernah tahu push up? Gerakannya seperti apa? Sudah tahu? Oke, yang sudah tahu tunjuk jari. Yang sudah tahu tunjuk jari. Sudah tahu, sudah pernah melihat gerakan push up seperti apa? Nanti bisa mencontohkan ya yang sudah pernah ya. Kita lakukan di matras. Kita nanti setelah pemanasan masuk ke perpustakaan, kemudian mempraktekkan gerakan push up di atas matras biar aman. Kemudian yang kedua adalah sit up. Siapa yang tahu sit up dari bahasa Inggris? Ya, Mas Arya. Up ke atas. Sit up dari bahasa Inggris, sit artinya duduk, kemudian up ke atas. Dari sikap tidur telungkup kemudian duduk ke atas. Itu namanya sit up. Gerakannya seperti apa? Nanti kita pelajari. Nanti dicontohkan oleh beberapa temanmu biar yang lain bisa mengikuti. Kemudian yang ketiga adalah gerakan back up. Siapa yang pernah mendengar back up? Up ke atas. Back itu artinya kembali atau dari tidur telungkup membelakangi kemudian ke atas, punggungnya naik ke atas. Itu back up. Nanti kita akan coba semuanya 3 materi itu. Sit up, back up, kemudian push up. Itu ya. Kemudian tujuan kita untuk materi kebugaran jasmani hari ini yang pertama adalah kalian dapat mengetahui apa itu arti kebugaran jasmani. Tadi sudah dijelaskan Pak Hendri ya. Arti kebugaran jasmani itu apa? Yaitu bisa melakukan kegiatan atau aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan secara berarti. Kemudian yang kedua, kalian dapat mempraktikkan yang pertama gerakan push up, yang kedua gerakan back up, kemudian yang ketiga gerakan sit up. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini akan Pak Hendri absen kehadiran hari ini. Semuanya siap, Bro? Adam Malik, Naura. Saya senang. Senang kenapa Naura? Karena saya ulang tahun. Ulang tahun tadi malam atau kapan ulang tahunnya? Jumat tahun ini. Kemudian Arya, Masuk, siap. Saya semangat. semangat pagi. Semangat pagi. Yes, yes. Kemudian Elsa, sedih.
Sedih kenapa Elsa? Uang sakumu ketinggalan. Tenang, nanti tak beri uang saku lagi yang banyak, 100.000 atau 50.000. Kon ya. Kon ya. Paling depan silakan ambil posisi. Yang di belakangnya pegang kaki temannya. Silakan hitungan ketiga nanti berjalan sampai ujung pun. Ya, 1, 2, 3. Gantian dengan temannya, pegang kaki, kembali ke sini. Siap, posisi. Satu, dua, tiga, mulai. Ya, terus dorong sampai belakangnya kelompok dua. Kawan kelompok tiga nomor 2. Sudah mempelajari permainan berubah dorong di luar, mana berubah dorong tadi melatih apa? Kerjasama ataupun gotong royong dengan temanmu, karena dilakukan berapa orang tadi? 2 orang. Itu ya. Kemudian setelah itu kita berlanjut ke materi inti. Yang pertama kita akan melakukan gerakan push up. Oke, Mas Rian maju ke depan mencontohkan gerakan push up. Katanya tadi sudah tahu untuk melakukan gerakan push up. Dan berdiri di tengah-tengah matras. Kemudian ini Mas Rian. Oke, silakan ambil posisi Mas Rian. Oke, kakinya rapet, tangannya siap ya. Ini tangannya agak ini. Lakukan 4 kali Mas Rian. Gerakan naik turun. 1, 2, 3, 4. Cukup. Oke, bisa duduk Mas Rian. Duduk dulu, kakinya selonjor. Kakinya selonjor ke depan. Sampai sini sudah paham cara melakukan gerakan push up? Sudah paham? Bisa melakukan? Kira-kira bisa ya? Oke. Kemudian berikutnya gerakan sit up. Ini baru contoh ya, nanti kita praktek maju ke pasangan 2-2. Karena gerakan sit up ke pasangan terjadi sit up atau gerakan duduk kemudian naik. Dari posisi tidur dulu ya, tangannya di samping telinga. Nah, ini memegang kaki temannya. Pegang yang rapat, yang kenceng, jangan sampai kendur. Siap, 4 kali hitungan, mulai. Cukup. Bagaimana? Sudah paham cara melakukannya? Oke, nanti bisa dicoba. Berikutnya yang ketiga, gerakan back up. Ini posisinya beda dengan posisi sit up tadi. Kalau sit up posisinya tidur terlentang, kalau back up posisinya tidur telung. Posisi tangannya sama di samping telinga. Yang satunya memegang kaki temannya. Yang kenceng ya. Lakukan 4 hitungan, mulai. Terima kasih Mas Rian dan Mas Arya. Yang lain bisa berikan aplaus tepuk tangan. Kemudian sekarang yang putri.
maju ke depan. Oke, untuk melakukan gerakan, praktekkan Sela maju di sini, lakukan gerakan push up. Saya maju ke depan, nanti ditemani oleh Eva. Yo, silakan Mbak Sela maju ke depan. Ayo maju ke depan. Ayo maju ke depan. Ini. Ambil posisi seperti berbagai tadi. Lakukan gerakan push up. Kakinya lurus ya. Oke, tangannya. Siap, 4 kali hitungan, tangannya yang lurus. Mulai. 1, 2, 3, berikutnya untuk gerakan sit up, kakinya semua gerak, tengah bisa dibantu oleh Eva. Jadi kakinya Sela, kakinya dipukul dulu. Posisinya tidur dulu. Siap ya, tangan di samping telinga. Lakukan 4 kali ini yang kencang, pegangnya yang kencang. Siap, mulai. Lagi. Berikutnya gerakan break up. Nah, posisinya seperti ini ya, tidurnya menipuk. Tangan di samping telinga. Badannya siap naik, 4 kali hitungan, mulai. Lagi. Oh, kembali ke 4. Berikan aplaus untuk Sela dari kemudian untuk gerakan push up, sit up, dan gerakan sit up akan dicontohkan oleh Mas Amir. Karena Mas Amir ini berat badannya agak banyak ya, nanti untuk melakukan kelihatannya agak kesulitan. Untuk gerakan push up bisa dilakukan dengan kakinya nempel di matras. Silakan Mas Amir, tangannya bersih turun, tepuk siap, tepuk tangannya ini, lagi. Ini nempel aja tidak apa-apa Mas Amir. Siap, lakukan 4 kali hitungan, mulai. Lagi. Kemudian gerakan sit up bisa dibantu oleh Mas Dirmawan. Oke, untuk Mas Amir. Masih lagi. Ya. Kakinya rapor. Pegang. Untuk Mas Amir cukup 2 kali aja, nggih. Siap, mulai. Berikutnya back up. Lakukan 2 kali hitungan. Yuk. Terima kasih Mas Amir dan Mas Dirmawan. Berikan aplaus untuk Mas Amir dan Mas Dirmawan. Kemudian apa mulai? Oke, setelah tadi kita belajar praktek latihan kebugaran jasmani di luar kelas dan di dalam perpustakaan, yaitu mempraktekkan apa saja? Yang pertama, push up, kemudian yang kedua, sit up, yang ketiga, back up. Akan kita evaluasi tadi yang sudah kalian lakukan, ya, mengenai 3 materi itu. Untuk gerakan push up tadi sudah mayoritas betul, 75% sudah baik melakukan. Namun ada beberapa yang belum melakukan dengan baik dan benar. Kurang betulnya di apa? Sikunya belum nekuk pada saat turun ke bawah, belum nekuk. Seharusnya harus nekuk ya. Posisinya harus menekuk seperti ini. Coba lihat sini. Ya, dari posisi lurus kemudian nekuk sampai bawah, baru naik lagi ke atas. Tekuk bawah lagi, naik ke atas. Seperti ini yang betul. Untuk pertemuan berikutnya nanti dievaluasi lebih baik lagi, harus meningkat lagi, harus betul ya gerakannya,
tidak boleh salah. Itu untuk push up. Kemudian untuk sit up juga sama, mayoritas sudah betul. Namun ada beberapa kesalahan, yaitu pada waktu naiknya belum penuh. Harusnya naik penuh sampai duduk, posisi duduk. Tapi ada yang masih posisi setengah duduk. Harusnya sampai posisi duduk. Yang betul itu ya. Kemudian yang terakhir posisi back up. Untuk posisi back up tapi tangannya masih ada yang di bawah nempel matras. Harusnya tangan untuk back up itu tidak boleh nempel matras. Tangannya harus di samping telinga atau di belakang punggung. Begitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait materi kebugaran jasmani kita hari ini. Ada yang belum paham? Yang belum paham bisa tunjuk jari. Bertanya apa ya, kurang pahamnya di apa ya? Tanyakan sama Pak Hendri. Nanti kalau Pak Hendri bisa menjawab, tak jawab. Kalau tidak bisa, tak buat PR untuk di rumah. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Teori tentang gerakan push up, sit up, dan back up. Silakan dibuka LKS-mu masing-masing di halaman 34. Kita buka LKS-nya. Di halaman 34 itu ada 5 pertanyaan terkait materi kita hari ini. Ya. Silakan dibuka dulu, sudah ketemu semua belum LKS-nya? Disiapkan alat tulisnya. Oke. Kalau sudah dibuka semua, kita lihat materi soal yang pertama. Apa yang dilatih ketika melakukan push up? Apa yang dilatih saat kalian tadi melakukan push up? Coba dieling-eling. Jawabannya apa? Yang dilatih tadi apa pada saat melakukan push up? Lengan atau kedua lengan atau tangan. Untuk menguatkan otot apa? Latihan push up tadi untuk menguatkan otot bahu atau lengan dan tangan secara keseluruhan ini ya. Untuk menguatkan otot bahu. Silahkan diisi di LKS-mu masing-masing untuk menguatkan otot bahu. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal berikutnya. Yang nomor 4. Soal nomor 4. Apa pengertian kekuatan? Siapa yang bisa menjawab tunjuk jari. Apa pengertian kekuatan? Kekuatan. Ada yang tahu? Ya, betul sekali Mas Ari. Kita sudah belajar tentang materi push up, sit up, dan back up. Dan ada permainan gerobak dorong ya di luar tadi. Gerobak dorong itu melatih apa? Kerjasama atau gotong royong. Yang mana termasuk salah satu unsur profil pelajar Pancasila. Begitu juga pada saat gerakan sit up dan back up juga ada unsur gotong royong, kerjasama dengan temannya, memegang kaki temanmu, itu termasuk unsur gotong royong atau kerjasama. Oke, kita nyanyi dulu lagu profil pelajar Pancasila. Sudah bisa kan? Oke, sambil tepuk tangan ya. Kita mulai 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kita binegang global gotong royong mandiri
kreatif dan bernarkotis, pelajar Pancasila aku menjadi berharap berkopi dan bernarkotis. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, tepuk tangan di atas. Bagaimana perasaannya setelah tadi kita belajar latihan kebugaran jasmani? Senang? Gembira? Semangat? Semangat pagi? Pagi. Terima kasih. Hari ini kita sudah mengikuti pembelajaran PJOK dengan baik, dengan lancar ya. Dan tadi juga ada temanmu yang melakukan gerakan itu, tapi agak berbeda. Mas Amir tadi melakukannya cuma 2 hitungan, beda dengan yang lain 4 kali hitungan. Kenapa? Karena Mas Amir agak kesulitan karena postur tubuhnya agak lebih besar dari yang lain. Jadi agak dibedakan sendiri. Mas Amir melakukannya 2 kali hitungan saja sudah tidak apa-apa gitu ya. Baik, demikian pembelajaran PJOK kita hari ini. Sampai bertemu lagi pembelajaran PJOK minggu depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Susilo, PGB Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan. Pada hari ini saya akan melakukan observasi pasca observasi praktik kemarin yang sudah kita lakukan dengan Bapak Hendri, olahraga dari SDN 1 Demak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendri. Selamat pagi Pak Joko. Gimana Pak Hendri perasaannya setelah melakukan praktek mengajar? Awalnya tegang Pak, kemudian lama-kelamaan ya terbiasa, akhirnya bisa enjoy dan alhamdulillah sekarang sudah lega karena sudah selesai. Biasa Pak. Biasa kalau pas praktek itu kalau di monitoring itu ya seperti itu tegang. Tapi panggung biasanya tidak tegang ya. Sekarang begini Pak Hendri. Dari praktek yang dilakukan, itu pengembangan kompetensi apa yang ingin Pak Hendri? Yang pertama, saya ingin mengetahui anak bisa paham atau tidak apa itu kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua, anak bisa menentukan apa itu jenis-jenis kebugaran jasmani. Gitu Pak. Tapi pas praktek saya lihat juga anak-anak bersemangat. Alhamdulillah Pak. Terus begini Pak Hendrik, dari praktek yang sudah dilakukan, itu keberhasilan dari pengembangan kompetensinya apa? Alhamdulillah anak sudah bisa melaksanakan gerakan push up, sit up, dan back up dengan baik, dengan lancar, meskipun ada beberapa anak yang masih belum begitu betul melaksanakan kegiatan tersebut. Oh begitu. Terus gini, tadi kalau saya lihat ada anak yang tubuhnya berat badannya berlebih ya. Itu apakah ada perlakuan khusus ya? Itu ada perlakuan khusus Pak, karena menurut metode diferensiasi anak yang agak berbeda mungkin tapi berat tubuhnya kan lain daripada yang lain. Itu ada perlakuan khusus, jumlah repetisi melakukan kegiatan kebugaran jasmaninya agak dikurangi karena berat badannya kan lebih agak kesulitan kalau melakukan sama dengan yang lain. Oke, berarti intinya ya Pak Hendri sudah melaksanakan diferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Bagus Pak. Sekarang saya tanya, kendala-kendala apa yang dialami ketika Pak Hendri praktek? Ada beberapa kendala Pak, di antaranya ada beberapa anak yang pasif dalam melakukan kegiatan tersebut. Mungkin karena belum terbiasa menyampaikan pendapatnya di muka umum. Ada malu-malu gitu. Malu-malu. Mungkin kalau
pas malu-malu diberi semangat Pak Hendrik. Terus gini, Terima kasih Pak. Sarannya. cara memperbaiki kendala-kendala menurut pendapat Pak Hendrik bagaimana? Yang pertama, saya akan berusaha memperbaiki kesiapan belajar mereka, kemudian gaya belajar mereka juga akan pelan-pelan saya perbaiki menuju pembelajar yang bagus. Intinya kebutuhan belajar anak itu akan Pak Hendrik ketahui dulu sehingga nanti Pak Hendrik bisa memberikan treatment sesuai kebutuhan belajarnya. Kira-kira begitu Pak. Bagus Pak Hendrik. Terus waktu pelaksanaan untuk perbaikan itu kira-kira kapan Pak? Akan saya lakukan secepatnya Pak. Oh iya. Ketika anak-anak nanti masih bersemangat ya, Iya. itu yang perlu dilakukan. Betul. Terima kasih Pak Hendrik dari observasi, terus praktek, dan setelah itu pasca observasi yang sudah kita lakukan, semuanya berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih, dan saya juga banyak menimba ilmu juga dari praktek ini, sehingga bisa untuk pengembangan diri panjenengan dan juga diri saya. Sama-sama Pak Joko. Semoga kita sama-sama memperoleh manfaat dari kegiatan ini. Terus selanjutnya mungkin nanti di lain waktu kita misalkan kerjasama untuk observasi, praktek, dan juga nanti bisa pasca observasi ataupun coaching, Pak Hendrik jangan merasa jenuh ya. Siap. Insya Allah siap waktu-waktu sama Joko. Terima kasih Pak Hendrik untuk kerjasamanya. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat